Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di part 2 tentang media transmisi. Kalau kita tadi udah membahas media transmisi itu ada dua jenis. Sebelumnya kita membahas media transmisi itu adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dan komputer lainnya agar bisa saling berkomunikasi, ya, karena dalam jaringan itu bisa berkomunikasi. Nah, terus media transmisi itu sendiri ada dua macam, yang satu berkabel, yang satu nirkabel. Nah, kalau berkabel itu kita tadi membahas kabel koaksial, kabel twisper, dan kabel fiber optik. Kabel koaksial sendiri itu adalah kabel yang biasanya digunakan untuk menghubungkan alat elektronik seperti TV dan antena TV. Dan kabel twisper kabel koaksial itu juga dulu digunakan untuk kabel LAN, untuk menghubungkan jaringan LAN, hanya saja dia kecepatannya lebih rendah atau kapasitasnya terbatas, makanya diganti dengan kabel twisper. Nah, kabel twisper sendiri itu terbagi tiga, ada STP, shielded twisper, menggunakan pelindung. Setiap pasangannya itu adalah menggunakan pelindung. Terus ada kabel FTP, foil twisper, menggunakan pelindung juga, cuman dia melindungi semua kabel yang berpasangan itu. Dan UTP, unshielded twisper, itu kabel twisper yang tidak menggunakan pelindung. Next, ada kabel fiber optik, adalah kabel yang terbuat dari kaca, menghantarkan data dengan kecepatan cahaya. Kenapa kecepatan cahaya? Karena kecepatan cahaya itu cepat, makanya kabel fiber optik ini digunakan pada jaringan MAN dan WAN. Kalau LAN-nya LAN yang memang areanya sangat besar, lebih besar dari area sekolah kita. Nah, di kabel fiber optik ini sendiri itu kabelnya walaupun terbuat kaca dan halus, itu sebenarnya kabelnya besar. Itu pernah sering dilihat untuk penggalian di pinggir-pinggir jalan, biasanya ada itu. Oke. Terus jaringan nirkabel, kita berbicara masalah jangkauan jaringannya. Ada WPAN atau Wireless Personal Area Network. Teknologi yang digunakan untuk menghubungkannya adalah teknologi Bluetooth IEEE 802.15 dan inframerah. Nah, Bluetooth dan inframerah ini sebenarnya udah digunakan waktu penggunaan telepon genggam. Telepon genggam itu dulu menggunakan Bluetooth dan inframerah dengan jaraknya itu cuma 9,14 meter, ya. Dulu bisa mengirim SMS, bukan SMS sih, kayak gambar, itu menggunakan Bluetooth. File masih belum, pakai inframerah. Tapi sekarang kan udah canggih, ya. Tapi Bluetooth masih tetap dipakai sekarang, inframerah masih dipakai, cuman kayaknya di HP enggak, lebih menggunakan Bluetooth, ya. Itu pada Wireless Personal Area Network. Nah, LAN, wireless LAN itu menggunakan access point atau wireless adapter, di mana access point dan wireless adapter itu dia ada transceiver dan receivernya, yang memancarkan dan yang menerima sinyal. Dan saya ingatkan lagi, kalau wireless ini adalah yang dipancarkan adalah gelombang radio. Jadi untuk menghubungkan sinyal, mengirim data itu menggunakan gelombang radio. Nah, untuk kecepatan WLAN itu tergantung dari frekuensi wireless adapternya. Kalau semakin besar frekuensinya, berarti jaraknya semakin jauh. Maksimal yang saya tahu itu jaraknya 105 meter untuk frekuensi yang besar. Kalau frekuensi yang kecil, maka dia cuman
nggak sampai 105, sekitar 20 itu ya, itu udah lebih besar. Nah yang di sekolah itu, yang di kantor saja itu nggak sampai puluhan, itu mungkin frekuensinya sangat kecil ya. Nah terus kita berbicara WMAN. WMAN Wireless Metropolitan Area Network. Metropolitan berarti satu kota, menghubungkan contohnya itu menghubungkan antar gedung dalam satu kota tanpa menggunakan kabel. Sebenarnya kalau kita mau mengamati lebih dalam, kalau kita jalan-jalan ke kota besar di Pekanbaru pun masih ada, itu di gedung yang tinggi itu ada sekitar seperti parabola. Nah itu adalah salah satu alat dari Wireless Metropolitan Area Network. Nah peralatan digunakan adalah pertama, satu tower pemancar sinyal, tower yang kita kenal, tower Telkomsel, tower radio, tower televisi dan lain-lain. Nah, yang menangkapnya adalah parabola untuk menangkap sinyal. Gedung-gedung tinggi itu, di gedung-gedung besar itu ada parabola yang untuk menangkap sinyal dari tower. Itu adalah penggunaan Wireless Metropolitan Area Network. Wireless Wide Area Network. Nah, Wireless Area Network menggunakan teknologi yang pertama 2G, 2G, 3G, 4G, seluler digital paket data, global system for mobile communication. Itu semua adalah berhubungan dari handphone kita. Handphone kita itu adalah wireless wide area network. Nah, kenapa wireless area network? Karena kalau kita berbicara walaupun dalam satu kota, kita nggak pakai yang namanya kabel-kabel, nggak pakai bluetooth, nggak pakai parabola, nggak pakai wireless adapter. Apa hubungannya Ustazah? Hubungan antara kabel dan nirkabel Ustazah, bisa nggak saling terhubung? Bisa. Kenapa seperti itu? Karena di mana-mana awal jaringan itu, kita lihat aja lingkungan sekolah, awal jaringan sekolah itu adalah jaringan kabel yang ada di lab komputer. Tapi nanti tersambung menggunakan kabel wireless, nanti akan disambung menggunakan kabel pada wireless adapter yang ada di ventilasi kantor Ustazah. Jadi awalnya sebuah jaringan itu adalah jaringan kabel, dan jika dikembangkan kembali itu menggunakan jaringan nirkabel, tergantung penggunaannya. Apakah kita butuh apakah kita butuh jaringan kabel atau kita butuh jaringan nirkabel. Jadi jaringan itu dari satu ke satu yang lain adalah saling terhubung. Oke, semoga dipahami penjelasan Ustazah. Ustazah punya pertanyaan. Yang pertama, manakah yang lebih unggul antara wired atau wireless? Dan apakah kelebihan dari jawaban Ananda pertanyaan di atas? Jika misalnya memilih wired atau kabel, apa keunggulannya? Jika memilih wireless, apa keunggulannya? Dan jawabannya silakan ketik di kolom komentar. Batas waktunya sampai habis jam pelajaran. Sekian. Semoga dengan video ini Ananda bisa memahami jaringan yang ada di sekitar kita, baik itu kabel maupun nirkabel. Ustazah rasa Ananda insya Allah lebih paham lagi ya. Jadi kita nggak cuma menggunakan YouTube, tapi kita nggak tahu ini jaringan dari mana. Oke, jazakillahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.